Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sobat kuat Mazhab Motor Lovers, sehat selalu ya. Nah, sore ini saya mau mereview mobil apa ini namanya, Daihatsu, bukan Verosa loh ini. Jadi ini TAF GT. Jadi kalau TAF GT, GT itu berarti 4x4 teman-teman, 4x4. Jadi ini ada edukasinya nanti ya. GT 4x4 independent suspension, tahunnya 97. Unit yang saya bawa ini harganya juga cukup murah, dan ini bisa jadi salah satu pilihan untuk teman-teman yang mau hemat. Jadi beli mobil yang hemat itu yang bagaimana? Yang hemat yang bagaimana? Jadi orang ngomong hemat itu tidak hanya 1 liternya sampai berapa kilo. Karena kamu kalau ngomong hemat itu kan karena rupiah ya. Jadi menghitungnya itu ya dari 1 liternya berapa kilo, dari perawatannya, dan dari purna jualnya. Mobil ini sangat hemat. Kenapa? Purna jualnya dari tahun ke tahun itu tidak turun harga. Yang nggak tahu didengarkan aja. Soalnya untuk nyubi-nyubi yang nggak tahu tentang dunia per 4x4-an, ya namanya mobil itu ya dijual turun, refaks, dapat depresiasi. Ya, itulah mobil listrik. Itulah mobil konvensional. Ini mobil for your hobby. Dan seperti apa? Simak videonya sampai selesai berikut. Jadi ini TAF GT ya teman-teman. GT itu independen tuh mulai tahun 96 ke atas. 96 beberapa saya masih jumpa yang masih pakai rigid, jadi pakai per daun. Kalau ini adalah TAF GT yang sudah independen. Perbedaannya kenapa orang bilang independen ya, karena suspensinya yang independen. Konstruksi yang beda di gardan bagian depan dengan yang rigid itu beda. Ya. Jadi ini independent suspension. Untuk spare part engine sama dengan F70 yang sebelum ini. Jadi dia mesinnya sama, dia pakai seri DL ya. Kalau yang lama banget itu DG, kemudian 87 up dia sudah pakai DL. Kalau independen transmisinya pasti 5 speed maju, 6 atret. Dan 4 WD pasti. Kalau teman-teman dapat TAF GT tidak 4 WD, berarti itu diloroti atau ompong. Jadi semua itu tergantung barang ya. Kalau teman-teman punya TAF GT, katakan punya GTS ya, ndak 4 WD, pengen 4 WD kan itu ya bisa, tapi tetap biayanya sampai jadi ya perfect ndak cukup 20 juta, pasti ndak cukup kalau pengerjaannya betul loh ya, nggak syukur angger. Oke. Jadi ini bodi pendek, ada yang juga versi Rocky. Nah, untuk versi Highland Long, Citizen maupun pickup itu ada sampai tahun 2003, dan itu tidak ada yang independen ya. Jadi yang versi long itu semuanya pakai rigid sampai tahun 2003. Jadi Highland Long, Bravo ataupun Ranger, seri Ranger yang tahun 97, 98 sampai 2003 itu tidak independen. Ini sedikit ilmu aja ya teman-teman ya. Di Atom aja kita selalu mengedukasi. Saya ini jualan mobil, kamu beli tidak beli itu gak masalah. Nah itu rezeki, karena itu rezeki itu rahasianya Tuhan ya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya nggak narjet, makanya setiap video saya mesti kasih edukasi gitu ya. Oke, kita lihat bodi. Jadi kalau dari depan sama, memang kalau yang independen ini grillnya sama dengan Verosa, jadi tidak sama. Jadi kalau teman-teman beli grill ini tidak ada kumisnya bawah, jadi grillnya sama dengan Verosa. Dashboard setir juga sama dengan Daihatsu Verosa. Terus bodi independen itu ada body molding yang besar, ini original bawaan. Nah kemudian ya samping-samping sama,
Jadi part numbernya kalau slab-bore ini tidak sama ya. Jadi slab-bore atau ini namanya pas spakbor, bisa kamu bilang ini fender ya, bisa terserah bilangnya apa. Pokok bagian ini tidak sama dengan yang GT yang sebelum ini. Kalau kap mesin sama, pintu sama, daun pintu sama. Nah, bodi ini beda. Oke. Kondisi mobil ini sedang, tidak yang paling bagus, juga tidak yang jelek. Ini kondisinya sedang, cukup cakep. Dan untuk teman-teman yang non kolektor masuk speknya. Non kolektor, kalau kolektor kurang bagus dan kurang mahal. Nah, jadi kalau teman-teman speknya kolektor, yang paling enggak harga 150 juta ke atas itu 200 jutaan. Kalau ini mobil ini spek orang-orang biasa seperti saya gini, orang-orang umum lah. Nah, ati karep bondo rodok cepet, nah ini masuk. Nah, kayak saya ini kan biasa-biasa gitu ya. Mobilnya mulus, cakep, nggak kropos, mesinnya sehat dan tidak ngobos. Nanti kita lihat semuanya ya. Jadi ini speknya spek sedang. Harganya juga sangat terjangkau, 112 juta, tahunnya 1997, pajaknya hidup. Mobil ini setiap tahun, dari tahun ke tahun harganya semakin bagus dan tidak turun. Itu yang namanya mobil hemat. Jadi kalau kita beli mobil, taruhlah mobil listrik, beli 500 juta, 1 bulan bayar token 700.000, nah itu tidak hemat. Kenapa? Nanti dipakai 4 tahun, kan kamu beli mobil itu kan tidak mungkin satu bulan kamu jual. Ya ada orang yang seperti itu, tapi itu sangat-sangat jarang. Umumnya kan orang beli mobil dipakai 3 tahun sampai 5 tahun. Itu penting. Kalau kita beli mobil listrik misal 500 juta dipakai 4 tahun 5 tahun ya kayaknya 200 juta belum tentu laku. Kan gitu ya. Uang 300 juta itu banyak depresiasi. Misalnya rugi 300 juta, 300 dibagi 60 bulan 5 tahun itu banyak. 1 bulannya 5 juta loh itu. Kalau tidak salah ya. Jadi gitu ya. Kalau kita beli mobil begini dipakai 5 tahun, berdasarkan saya buat video ini Januari 2025. Mobil ini 2020, 5 tahun lalu harganya juga segini. Sekarang harganya semakin cakep. Kita untung pakai mobilnya semuanya dan harganya tidak turun. Ini namanya hemat. BBM-nya juga hemat, 1 liternya kurang lebih minimal saya 10, maksimalnya di 12. Dan ini pakai biosolar, tidak bisa diisi dek. Kalau diisi dek, ini pengalaman saya pakai TAF, kalau diisi dek agak kenceran ya mungkin, jadi agak neratak engine. Pengalaman saya ini, karena lubang nozzle-nya lebih besar, beda dengan mobil common rail injector sekarang, itu ujung nozzle-nya sangat kecil dan dia tekanannya high pressure, lebih tinggi. Itu makanya dia harus pakai bahan bakar yang lebih encer dengan kadar cetan di atas 51. Itu perbedaan kenapa mobil sekarang harus pakai deck itu di situ, karena itu menyangkut tentang efisiensi dan juga uji gas buang atau Euro 5, Euro 4. Kalau ini belum Euro-Euroan gitu ya. Dan mobil ini terakhir 2006 teman-teman, kayak independent suspension. Bawah Mas Jopan, nah di bawah bumpernya beda, kemudian gardanya itu di belakang. Kalau gardan belakang sama konstruksinya, dia pakai gardan rigid. Nah, tapi dia kan pakai per ya, jadi dia pakai per, pakai panhat, dia pakai arm, link arm, dan link stabilizer. Jadi tidak sama dengan yang versi sini-sini, yang versi rigid yang tahun 90-an. Itu beda. Kemudian bawah-bawah ini juga kolong-kolong ini insya Allah aman, juga tidak keropos. Nah, sedikit tak kasih info, ban ini baru belum jalan 100 km. Jadi teman-teman kalau beli mobil ini dipakai sewajarnya, ban ini mungkin habis di angka 60.000 kilo lagi, di atas 60.000 km. Itu kamu pakai mobil 60.000 km itu bisa 7 tahun kalau mobil beginian. Karena orang beli tas seperti ini kan tidak untuk mobilitas dari Jakarta ke Malang, itu kan enggak. Ini kan untuk mobilitasnya untuk kota-kota, untuk ke kebun-kebun, itu kan biasanya radiusnya jarak relatif dekat. Nah, itu 7 tahun ke depan mungkin baru beli ban. Nah, jadi ban ini kenapa saya bilang gitu, yang beli saya. Nah, oke, untuk door trim ini sudah tidak original, originalnya tidak begini dan masih pakai kaca ontelan. Kalau ini sudah up to date ke
This is our power window ya, power window. Kemudian juga sudah ada terpasang central lock, remote dan kawan-kawan, tapi ya tidak masalah. Ini barang murah. Yang barang mahal tuh yang dimana, yaitu di transmisi dan engine ya, jadi di kaki-kaki. Jadi mobil Jeep itu yang mahalnya di komponen kaki-kaki ya. Jadi ini 4WD. Ntar tak lihatkan engine. Jadi kalau starter itu gini, kontak on. Jadi gini ya, kalau starter ya kontak on, kontak separuh. Ini apa? Untuk memanasi busi pemanasnya, karena dia belum direct ya. Jadi dia masih pakai kompor, belum direct mesin dia itu. Kontak separuh itu untuk pagi. Tapi kalau sudah nyala seperti ini kan, ini habis dipakai ya. Jadi tidak apa-apa, langsung dikontak. Ini juga langsung hidup, gitu ya. Untuk speedometer ini RPM, solar, temperatur dan odometer ini berjalan dengan normal. Dan untuk audio sudah dirubah. Jadi yang bawah itu tempat tipnya kosong. Nah, ini sudah dirubah memakai sistem Android ya, sudah pakai Android, dan ini sudah screen mirroring, Bluetooth dan kawan-kawan sudah komplit, dan audio sudah upgrade. Mobil ini macak ya, macak cakep, dan ini juga meja koin juga tidak pecah. AC-nya dingin, nah, AC-nya sekarang dingin. Belakang audio juga lumayan menggila. Jadi itu sudah ada audio. Nah, ini bonus audio clear. Belakang jok itu ada sound system. Nah, cuma untuk audio silahkan kalau mau ngutek ini itu silahkan diutek sendiri, karena saya terus terang nggak begitu suka audio. Saya tuh kalau bawa mobil seperti ini lebih cenderung menikmati engine. Ini soundnya kelihatan. Nah, ini sound besar-besar. Joknya belakang sudah dirubah hadap depan, aslinya dia hadap samping teman-teman. Bordin sudah dirubah. Jadi mobil ini sudah modifikasi ya, tidak to original atau back to vintage. Nah, untuk pajak 1,5 juta kurang lebih. Ini 4WD. Nah, belakang lihat mas kameramen, asapnya harus hitam. Nah, asap itu kalau hitam tipis itu artinya kalibrasi bospomnya bagus. Kalau asapnya itu hitam pekat, itu artinya solarnya tidak terbakar dengan sempurna. Kalau asap itu putih, itu berarti ulinya ikut terbakar, artinya mobilmu ngobos. TAF GT ngobos 12 juta lah, kurang lebih apa, cawisane ya gitu ya. TAF GT kalau ngobos kurang lebih cawisane di 12 juta. Makanya hati-hati, mobil ini murah, 112 juta saja ya. Tak ulangi lagi, cuma 112 juta saja, pajaknya hidup 2000-nya tahunnya 97. Bisa dipakai investasi, bisa. Ban 4 bagus. Ban itu penting, kenapa? Satu biji itu sekitar 1,5 juta. Nah, gitu ya, kita buka engine. Ini aki-akinya juga masih bagus. Ini aki masih bagus, akinya lumayan, masih 1,5 juta. Kenapa? Ini 100 ampere ya. Lagi 100 ampere, mobil sudah sepet. Nah, ini nozzle kita ngeceknya begini. Jadi kalau ngecek nozzle itu ini dipegang, getarannya harus sama. Kalau dia getarannya nggak sama, ya nggak mahal. Itu paling servisnya murah lah, nggak sampai 1 juta. Nah, ini nozzle apa? Ini bospom. Nah, bospom ini kalau servis sekitar 800.000 sampai 1 juta. Itu 5 tahun sekali. Kita buka. Ini sudah panas teman-teman, jadi kita bisa betul-betul ngecek, karena kalau teman-teman mau ngecek tadi dia harus mesin keadaan panas, jadi jangan dingin. Ini bersih, tidak ada asap. Nah, tangan saya juga tidak kotor. Nah, kalau dia sudah mumprat-mumprat ulinya sudah mumprat-mumprat, itu boringnya sudah ledeh ya, sudah
ngadeg ke apa ya bosone ya, sudah ada lubang agak tipis ya, itu harus ganti buring. Karena itu persiapannya juga tidak kurang dari 12 juta. Transmisi kalau teman-teman harus dicoba 4H, 4 low, netral, itu harus betul-betul dicoba. Kita matikan dulu ya. Ini nggak usah tak tes drive jauh. Jadi tak ceritani, rasa naikan tetap namanya mobil Jeep, kialnya tetap ada, tapi ini jauh lebih empuk daripada kita beli yang TAF GT yang TAF GT yang rigid. Teman-teman kalau cari 4WD bisa dipakai untuk keluarga, camping, oke. Hemat, bahan bakar hemat, harga jual kembali juga cukup baik. Salah satunya TAF GT. Hardtop itu juga baik harga jual, cuma pasarnya kan nggak kayak TAF GT. Nah, TAF GT walaupun yang rigid, walaupun yang tua, walaupun yang kebu, walaupun yang independen, semua pasarnya bagus. Jualnya mudah, jual kembali kalau butuh duit, dan nggak rugi-rugi amat, malah untung. Kita beli mobil, harga jual kembali nggak turun. Itu tapi kalau mau harga jual kembali jatuhnya agak banyak, ya ambil aja mobil listrik, mungkin bisa jadi solusi kalau uangmu banyak. Kalau uangnya pas-pasan kayak saya gini, mobil seperti ini cocok lah. Gitu ya, sedikit edukasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Pernak-pernik ya saya kira biasa aja ya, cuma tambahan lampu es apa itu saya nggak begitu paham lah, lampu-lampu gitu. Nah, teman-teman pasti banyak tanya apa ya, kadang punya TAF GT keluhannya apa, monggo disampaikan. Mungkin kadang radiator itu suka kalau dipakai tanjakan yang menerus panjang itu panas. Itu saya banyak jumpa teman-teman dari TDI, saya juga anggota TDI di Malang Raya sini. Itu cerita kadang kalau menanjak ya berterusan agak anget atau apa, itu ya wajar. Radiatornya dikoroi, jangan lupa water pumpnya dipastikan masih bagus, karena banyak sekali water pump TAF GT ini yang sudah waktunya ganti. Kadang pemilik kipasnya yang dalam itu rontok, kadang pemilik tidak tahu, dan itu nggak mahal. Saya sebut merek aja, merek GMB itu cuma 400 ribuan. Saya bolak-balik beli soalnya. Jadi yang mahal mobil ini di komponen kaki-kaki. Jadi jangan sampai transmisinya ngorok. Kalau transmisinya ngorok itu juga nggak cukup uang 10 juta mungkin. Kalau giginya rompal 1-2 kan kita ganti 1 gelondong. Nah itu, tapi tenang, spare part mudah dan sangat banyak. Kalau murah, termasuk murah kalau kita bilang kelasnya 4WD, ini sangat yang terjangkau. Gitu ya. Jangan malu untuk komunikasi sama saya, WA saya ada di situ. Kalau tanya-tanya aja tetap saya layani. Mungkin balas saya agak telat karena banyak sekali traffic WA masuk, tapi tetap saya jawab. Gitu ya. Mohon maaf sebelumnya, semoga ini bermanfaat. Yang sebelum subscribe silahkan subscribe. Di Atma aja tidak ada ruginya teman-teman subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.